Liana merasa merinding membaca kata-kata itu. Ia teringat kembali pada pecahan cermin yang ia simpan di laci. Jika roh jahat itu benar-benar belum lenyap, berarti ia masih dalam bahaya. Dengan ketakutan yang semakin besar, ia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Dita lagi, berharap sahabatnya bisa membantunya mencari solusi. Saat ponselnya tersambung, suara di seberang terdengar aneh. Itu suara Dita, tapi ada sesuatu yang salah. Suaranya terdengar bergetar dan terputus-putus, seolah-olah ia berbicara dari tempat yang jauh. Liana, tolong aku terjebak. Liana membelalakan mata. Terjebak di mana, Dita? Tidak ada jawaban, hanya suara napas yang berat, lalu panggilan terputus. Panik, Liana bergegas ke rumah Dita. Namun saat ia sampai, ia menemukan rumah itu kosong. Semua lampu menyala, pintu tidak terkunci, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Dita. Ia masuk ke dalam kamar Dita dan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di meja rias Dita, ada sebuah cermin besar, dan di dalamnya, ia melihat bayangan Dita yang sedang menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Liana mendekat ke cermin dengan hati-hati. Dita, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan Dita di dalam cermin berusaha mengetuk kaca, mulutnya bergerak tanpa suara. Liana menempelkan telinganya ke permukaan kaca dan akhirnya mendengar bisikan lemah. Dia menukar tempatku, kata Dita. Sebelum Liana bisa bereaksi, bayangan lain muncul di belakang Dita dalam cermin, sesosok wanita dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala. Sontak, Liana mundur ketakutan. Sosok hitam itu menatapnya tajam, lalu tersenyum dengan menyeramkan. Satu jiwa sudah kuambil, sekarang giliranmu. Suara itu bergetar memenuhi ruangan. Liana meraih kursi di dekatnya dan mencoba menghancurkan cermin, tetapi sebelum kursi itu mengenai kaca, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur dengan keras. Ia terjatuh ke lantai dengan kepala berdengung. Saat ia berusaha bangkit, ia merasakan sesuatu merayap di kulitnya. Bayangan hitam yang muncul dari bawah cermin mulai merambat ke arah tubuhnya. Ia mencoba menyingkirkannya, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkramannya. Dengan sisa tenaga, ia meraih ponselnya dan mengirim pesan terakhir kepada seseorang yang mungkin bisa membantunya. Aku butuh bantuan. Datanglah ke rumah Dita. Cepat. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian mencekam. Liana mulai kehilangan tenaga, bayangan itu semakin melit tubuhnya. Namun tiba-tiba suara pintu depan terbuka keras. Liana, kau di mana? Itu suara Reno, sepupu Liana yang di rumahnya tidak jauh dari sana. Liana ingin menjawab, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokannya. Reno masuk ke kamar dan langsung melihat ke arah cermin. Matanya membelalak saat melihat bayangan Dita di dalamnya. Tanpa ragu, ia meraih sesuatu dari kantong jaketnya, sebuah kantong kecil berisi garam. Jangan takut, aku tahu cara mengusirnya, katanya sambil menaburkan garam ke sekeliling cermin. Sejenak, cermin itu bergetar hebat, dan sosok hitam di dalamnya mengeluarkan jeritan melengking. Sosok hitam itu mulai kehilangan bentuknya, tetapi tetap berusaha menyeret Liana masuk ke dalam bayangan. Reno dengan cepat menarik tangan Liana menggenggamnya erat. Kau harus melawan. Jangan biarkan dia mengambilmu juga. Dengan sisa tenaga, Liana mencoba melawan rasa dingin yang menyelimutinya dan mengucapkan mantra yang diingatnya di buku laras. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari cermin, membuat seluruh ruangan dipenuhi kilatan putih yang menyilaukan. Bayangan hitam itu menjerit terakhir kalinya sebelum akhirnya terserap kembali ke dalam kaca. Cermin itu bergetar sekali lagi, lalu pecah menjadi ribuan keping kecil. Liana dan Reno jatuh terduduk, terengah-engah, menyadari bahwa mereka masih hidup.
Ketika mereka mengumpulkan keberanian untuk melihat ke lantai, Liana menyadari sesuatu, bayangan Dita telah menghilang dari pecahan cermin. Dengan panik, ia mencari ke sekeliling ruangan, berharap sahabatnya telah kembali. Namun, Dita tidak ada di sana. Dita, dia masih terjebak, bisik Liana dengan wajah penuh keputusasaan. Reno menatapnya dengan serius. Kalau begitu, kita harus menemukan cara lain untuk membawanya kembali. Mereka tahu pertarungan ini belum selesai. Cermin mungkin sudah hancur, tetapi sesuatu yang lebih gelap masih ada di luar sana. Dan mereka harus bersiap untuk menghadapi kengerian berikutnya. Malam itu, Liana dan Reno duduk di tengah kamar Dita yang kini terasa sunyi dan dingin. Mereka tahu bahwa roh jahat telah dikurung kembali, tetapi Dita masih terjebak di dalam dunia cermin. Kalau Laras bisa meninggalkan pesan di jurnalnya, mungkin ada cara lain untuk membawa Dita kembali, kata Reno sambil mengamati pecahan cermin yang berserakan. Liana mengambil satu pecahan terbesar dan mencoba melihat ke dalamnya. Tidak ada bayangan Dita, tetapi ada sesuatu yang lain, sesosok wajah samar yang tampak tersenyum tipis. Liana tersentak dan hampir menjatuhkan pecahan itu. Dia masih mengawasi kita. Reno menggenggam bahunya. Kita tidak boleh menyerah. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di jurnal Laras. Mereka kembali ke rumah Liana dan membaca jurnal Laras dengan lebih teliti. Salah satu halaman mencatat sebuah ritual pemanggilan jiwa yang bisa membawa seseorang kembali dari dunia cermin. Namun, ada peringatan besar yang ditulis dengan tinta merah. Jangan lakukan ini sendirian. Jika gagal, jiwa lain akan terperangkap selamanya. Ini sangat berisiko, kata Reno sambil menghela napas. Tapi ini satu-satunya cara. Liana menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi kecemasan. Kalau itu bisa menyelamatkan Dita, aku akan melakukannya. Mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual, lilin, garam, jurnal milik Laras dan sebuah cermin baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Saat tengah malam tiba, mereka menyalakan lilin dan menggambar lingkaran garam di depan cermin. Liana berdiri di dalam lingkaran, sementara Reno membaca mantra yang tercatat di jurnal. Udara di sekitar mereka mulai berubah, angin berhembus di dalam ruangan, lilin berkedip-kedip, dan bayangan di cermin mulai bergerak sendiri. Tiba-tiba, dari dalam cermin, bayangan Dita muncul. Wajahnya penuh ketakutan, tetapi kali ini ia bisa berbicara. Liana jangan percaya padanya. Suaranya serak, hampir seperti berbisik. Percaya pada siapa? Tanya Liana panik. Namun, sebelum Dita bisa menjawab, sosok hitam kembali muncul, menariknya lebih dalam ke dalam bayangan. Liana hampir berlari mendekat, tetapi Reno menahannya. Jangan keluar dari lingkaran garam, teriaknya. Dari dalam cermin, suara tawa bergema. Kalian pikir bisa menyelamatkannya? Suara itu terdengar lebih jelas kali ini, lebih licik, lebih manipulatif. Seketika, bayangan hitam itu berubah bentuk menjadi seorang wanita tua dengan mata penuh kebencian. Aku adalah penguasa cermin ini. Aku telah mengorbankan jiwa-jiwa untuk tetap hidup, dan gadis ini hanyalah salah satu dari mereka. Liana menatap sosok itu dengan ngeri. Kalau begitu, kau yang mengambil Laras juga. Wanita itu menyeringai. Benar. Tapi Laras melawan dan berhasil mengurungku hingga kau yang membebaskanku lagi. Liana tersadar, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah membuka pintu bagi roh jahat yang lebih kuat. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, angin kencang menyapu ruangan, dan tak sadar Liana dan Reno ikut ditarik ke dalam cermin. Dunia di sekitar mereka berubah menjadi bayangan yang gelap dan menyeramkan. Kini, mereka bukan hanya harus menyelamatkan Dita, tetapi juga diri mereka sendiri.
Liana membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat yang aneh. Segalanya tampak seperti rumah Dita, tetapi dalam nuansa monokrom. Cahaya remang-remang menyelimuti ruangan, dan udara terasa dingin menusuk. Reno berada di sebelahnya, juga tampak kebingungan. "Kita masuk ke dalam cermin," bisik Liana, suaranya bergetar. Suara langkah kaki menggema di lantai kayu. Liana dan Reno berbalik, melihat sosok Dita berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Dita." Liana berlari ke arahnya, tetapi sebelum ia bisa menyentuh sahabatnya, Dita tiba-tiba tersentak mundur. "Bukan aku yang kalian cari." Suara Dita terdengar datar, lalu tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu melompat ke arah Liana, mencoba meraihnya dengan tangan panjang dan kurusnya. Reno dengan cepat menarik Liana ke belakang, lalu melempar segenggam garam yang dibawanya. Bayangan itu menjerit dan mundur, tubuhnya bergetar sebelum menghilang dalam kabut. "Kita harus menemukan Dita yang asli," kata Reno tegas. Liana mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong gelap, melewati ruangan-ruangan yang tampak seperti rumah Dita, tetapi dengan sentuhan mengerikan. Lukisan-lukisan memiliki mata yang bergerak, jam berdetak mundur, dan bayangan tanpa tubuh melintas sesekali. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pintu besar dengan simbol aneh di atasnya. Dari balik pintu itu, terdengar suara lirih memanggil. "Tolong! Tolong aku, Liana." Tanpa ragu, Liana mendorong pintu itu dan menemukan Dita terbaring lemas di tengah ruangan. Tubuhnya tampak transparan, seolah semakin lama semakin menghilang. "Dita!" Liana berlari dan menggenggam tangan sahabatnya, yang terasa dingin dan rapuh. "Kau datang!" bisik Dita dengan lemah. Reno segera mengeluarkan jurnal laras dan mencari mantra untuk mengeluarkan mereka dari dunia ini. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, suara tawa yang familiar kembali menggema. Wanita tua itu muncul dari kegelapan, kali ini dalam wujud yang lebih menakutkan. Kulitnya seperti retakan cermin, dan matanya kosong seperti lubang hitam. "Kalian pikir bisa membawa pulang teman kalian? Tidak semudah itu," katanya dengan suara bergema. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai retak, memperlihatkan kegelapan yang tak berdasar. Liana merasakan tangannya mulai kehilangan cengkeraman pada Dita. "Tidak, aku tidak akan melepaskanmu," serunya. Reno dengan cepat mulai membaca mantra, tetapi wanita tua itu mendekat, tangannya siap menyerang mereka. Tepat saat wanita itu hendak meraih mereka, suara lain terdengar dari kegelapan. "Hentikan! Itu suara laras." Seketika, cahaya putih muncul di ruangan, dan sosok laras tampak berdiri di belakang wanita tua itu. Ia menekan tangannya ke dada wanita itu, dan tubuhnya mulai retak seperti kaca. Wanita itu berteriak marah, tetapi semakin lama tubuhnya semakin hancur. Dengan kekuatan terakhirnya, Laras menatap Liana. "Gunakan cermin untuk keluar. Dan jangan pernah kembali," katanya sebelum tubuhnya lenyap bersama wanita tua itu. Reno dengan cepat mengeluarkan pecahan cermin yang mereka bawa dan meletakkannya di lantai. Mantra yang ia baca membuat cermin itu bersinar, membentuk portal keluar dari dunia bayangan ini. Tanpa membuang waktu, Liana dan Reno menarik Dita ke dalam portal. Cahaya menyelimuti mereka, dan seketika mereka merasakan tubuh mereka tertarik kembali ke dunia nyata. Saat Liana membuka matanya, mereka sudah kembali di kamar Dita. Cermin besar yang sebelumnya ada di ruangan itu telah hancur berkeping-keping, meninggalkan hanya serpihan kecil yang berkilauan. Dita perlahan membuka matanya dan menatap mereka dengan air mata mengalir. "Kalian menyelamatkanku," suaranya bergetar. Liana memeluk sahabatnya erat-erat.
Aku tidak akan membiarkanmu terjebak di sana. Reno menghela napas panjang, menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati yang baru saja mereka lewati. Mereka bertiga duduk di lantai, mencoba menenangkan diri setelah pengalaman mengerikan itu. Jadi, semuanya benar-benar berakhir? Tanya Dita dengan suara lemah. Reno menatap serpihan cermin dan mengangguk. Wanita itu telah dihancurkan. Selama kita tidak membiarkan cermin lain mengambil alih, kita aman. Liana menatap pecahan cermin terakhir di tangannya. Sekilas, ia melihat bayangan Laras tersenyum samar sebelum menghilang. Ia tahu Laras telah mengorbankan dirinya agar mereka bisa selamat. Air matanya menetes. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan semua pecahan dan membungkusnya dalam kain. Kita harus mengubur ini. Kita tidak boleh membiarkan sejarah terulang, katanya tegas. Malam itu, mereka bertiga pergi ke halaman belakang rumah Dita dan menggali lubang untuk mengubur pecahan cermin. Dita meneteskan air mata, mengenang semua ketakutan yang ia alami. Aku tidak akan pernah lupa apa yang terjadi, katanya. Liana menggenggam tangannya. Tapi kita selamat, dan itu yang terpenting. Saat mereka selesai mengubur cermin, angin malam berhembus lembut, seolah menandakan bahwa semuanya telah berakhir. Mereka saling berpandangan dan tersenyum lelah. Aku rasa kita butuh istirahat panjang setelah ini, ujar Reno, membuat mereka tertawa kecil. Beberapa hari setelahnya, Liana dan Dita memutuskan untuk belajar ke luar kota, berharap kenangan itu sudah berakhir dan tidak akan pernah terulang lagi. Tanpa mereka tahu bahwa cermin yang hancur berkeping-keping itu ditemukan seorang pekerja kebun di atas tempat mereka menguburnya, seolah tidak pernah hancur sebelumnya. Akankah roh itu kembali?